ibadah Komisi Anak GKJ Gandaria. Adik-adik tetap di rumah, Bu Titi tetap di sini, tapi tidak mengurangi rasa sukacita dan semangat kita untuk siapa adik-adik? Untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, hari Minggu ini tema ibadah kita apa ya? Kak Ila tahu nggak? Tahu dong Bu Titi. Apa coba? Hamba yang dipercaya. Hamba yang dipercaya. Adik-adik yuk sama-sama Bu Titi, Kak Ila dan kita semua mengikuti ibadah hari ini sampai selesai. Untuk membuka ibadah pada hari ini, Bu Titi mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Semuanya berdiri yuk, kita bernyanyi dengan gerakan. Semangat ya, yuk semua ayo berdiri. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yeay! Titi, Kak Ila dan adik-adik semua tiap hari bertambah cintanya sama Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa dulu nih. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Mari adik-adik kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang Kau berikan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkati kami semua agar bisa mengikuti ibadah dengan baik. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Bu Titi juga masih semangat nih di sini. Adik-adik tadi hari ini adik-adik sudah senyum belum sama Tuhan Yesus? Sama mama papa cemberut apa senyum? Kak Ila cemberut apa senyum? Senyum dong. Oh iya, adik-adik kita mau kasih senyuman yang termanis kita buat Tuhan Yesus, juga buat mama papa dan keluarga kita yang ada di rumah. Kita mau angkat satu pujian, senyum dan bermuka gembira. Ayo berdiri semua. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Ayo semua. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Adik-adik semuanya dikasih salam ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi lagi ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Wah, Kak Ila, kayaknya senyumnya adik-adik semuanya manis-manis ya Kak Ila. Iya dong Bu Titi. Hebat, tepuk tangan dulu buat adik-adik semuanya. Luar biasa. Adik-adik, karena kita mau ciptaan Tuhan yang paling istimewa, hari ini Kak Ila mau ngajarin lagu baru. Judulnya Aku Istimewa, Kamu Istimewa. Jadi karena ini lagu baru, kita mau belajar bareng-bareng ya adik-adik. Yuk. Yuk sama-sama ya adik-adik. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Aku istimewa, aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku
sekali lagi bisa ya? Gampang. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, bip bip. Hidungku dapat bersin, hacim. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. The best adik-adik semuanya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya Bu Titi mau ajak adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pak Sunu. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang penuh sukacita yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Tuhan, tiba waktunya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami mengerti. Tuhan, izinkan kami untuk melakukan menurut apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Silakan adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang
dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Sehat-sehat selalu kan? Puji Tuhan. Ya, adik-adik, tadi menyimak video perumpamaan tentang talenta kan? Ya, adik-adik, cerita tentang talenta tadi itu bisa menjadi pembelajaran buat kita. Ya, ingat, kita itu pasti diberikan talenta oleh Tuhan. Apa sih talenta itu? Ayo, talenta itu adalah kemampuan kita. Ayo, Mas Unu mau tanya nih kepada adik-adik. Ayo, angkat tangan ya. Siapa yang punya kemampuan menari? Wah, siapa? Oh, ada Raisa yang angkat tangan. Ada Sekar juga. Sip. Nah, coba kalau Mas Unu tanya lagi. Siapa yang punya kemampuan menyanyi? Oh. Ayo, siapa yang angkat tangan? Oh, ada Filia. Ada juga siapa itu? Ada Yoas, ada Prabu. Ya, bagus adik-adik semua. Mas Uni yakin adik-adik punya banyak talenta-talenta untuk anak-anak di Gandaria. Bisa menyanyi, bisa menari, bisa menggambar, bahkan main sepak bola, olahraga yang lain, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, bagaimana kalau talenta tadi, kemampuan tadi, itu kita diamkan saja? Ya, kita malas melakukan sesuatu. Enggak kita latih. Enggak kita selalu lakukan lagi, misalnya.
Itu seperti cerita hamba yang ketiga tadi. Ya, kemampuannya, dia sudah diberikan talenta, tapi kemudian cuma dikubur. Ya, dia tidak ngapa-ngapain, sudah males. Demikian juga dengan talenta yang Tuhan beri. Ketika kita diamkan saja, maka kita tidak menghasilkan prestasi apa-apa. Tidak ada kemajuan. Nah, tapi beda dengan hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Mereka bekerja keras untuk mengupayakan talentanya sehingga berkembang, sehingga berhasil, dan mereka gigih untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, bagaimana dengan kemampuan kita tadi misalnya? Misalnya tadi yang punya talenta menyanyi, itu bisa dikembangkan dengan ikut paduan suara di gereja, ikut menjadi pemazmur, bahkan bisa ikut lomba nyanyi di sekolah, di gereja, atau bahkan di luar. Ya, yang punya talenta menari, bagaimana mengembangkannya? Ingat, Gandaria punya sekolah seni bekerja sama dengan Yonif. Bisa ikut berlatih, bisa ikut pentas, ikut lomba. Nah, maka talenta itu seperti pisau yang kalau dilatih, kalau diasah terus-menerus, maka akan semakin tajam. Ya, contoh lagi. Ayo, yang suka bahasa Inggris, yang suka berbicara dalam bahasa Inggris, ikut les bahasa Inggris di Gandaria bersama teman-teman Yonif. Kemudian aktif berbicara dalam berbagai kesempatan. Itu seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Nah, adik-adik, kenapa sih talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu perlu terus dikembangkan? Seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua tadi. Nah, ingat ya bahwa talenta kita itu adalah karunia Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Jadi, kita harus mensyukurinya dengan mengembangkan talenta kita itu. Jadi, ketika Tuhan sudah mempercayakan kepada kita talenta itu, kita bisa mengembangkannya. Kita bisa membuat bangga orang tua kita. Ya, orang tua kita akan senang ketika adik-adik ikut tampil, ikut pentas, kemudian ikut lomba misalnya. Jadi itu adalah sikap yang bertanggung jawab. Jadi kalau punya talenta, jangan mandek, ya, jangan berhenti saja. Itu seperti kalau kita belajar di sekolah. Ayo, adik-adik semua masih belajar online kan? Nah, kalau ada PR, kalau ada tugas, maka itu harus dikerjakan dengan baik. Ya, tidak boleh kemudian bermalas-malasan. Ya, tidak boleh. Itu sama saja seperti hamba kita yang ketiga tadi, cerita hamba yang ketiga tadi. Harus seperti hamba yang pertama dan kedua. Talentanya makin berkembang, akan dapat nilai baik. Jadi nggak boleh hanya diam dan malas. Nah, kita bisa menjadi berkat dengan itu. Ayo, siapa yang mau jadi berkat? Angkat tangan. Ya, banyak sekali adik-adik yang mau jadi berkat. Bagus. Kita semua harus mengembangkan talenta kita. Kita harus belajar dengan baik, berlatih dengan baik, agar menghasilkan hasil yang terbaik tentunya. Supaya
nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi adik-adik, mulai sekarang sudah tidak ada lagi yang males-males, tidak mau mengembangkan talenta dari Tuhan. Jadi ingat, jadilah hamba yang bisa dipercaya. Semakin giat, terus semangat dalam mengembangkan talenta yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, supaya kita bisa menghasilkan yang terbaik, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, sekarang Bu Titi mau ajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Aktivitas hari ini, Bu Titi mau ngajak adik-adik bercerita nih tentang karunia atau talenta yang dimiliki adik-adik. Bu Titi punya contoh gambar. Jadi Bu Titi nge-print fotonya Kevin dan Abel. Nah ini dia nih adik-adik. Ini fotonya Kevin dan Abel saat melayani Tuhan lewat pujian mazmur di gereja. Kevin dan Abel diberikan Tuhan karunia atau talenta dari Tuhan untuk dapat bernyanyi. Lewat suaranya, Kevin dan Abel melayani Tuhan. Nah adik-adik pun juga memiliki karunia dan talenta yang berbeda-beda. Contohnya seperti misalkan adik-adik punya karunia dan talenta bisa bernyanyi, bisa menari, bisa melukis, bisa menggambar, bisa bermain alat musik, atau juga bisa olahraga. Contohnya ikut kejuaraan futsal, bulu tangkis, berenang. Oh iya, sekarang ada juga tuh perlombaan games. Nah adik-adik, Bu Titi mau nih adik-adik bercerita nanti ya di kertas. Adik-adik minta tolong mama papa untuk mengeprint foto adik-adik, atau juga fotonya bisa ditempel. Waktu misalkan adik-adik ikut bernyanyi, ada perlombaan bernyanyi, fotonya bisa ditempel di sini. Atau saat adik-adik menari, boleh juga ditempel di sini. Atau adik-adik punya talenta menggambar, adik-adik juga boleh menggambar di kertas ini. Bisa semuanya kan, dan gampang. Nah nanti kalau sudah foto atau gambarnya adik-adik diselesaikan, adik-adik tulis nih. Bu Titi tulis seperti ini. Kevin dan Abel. Kevin dan Abel memiliki karunia untuk bisa bernyanyi. Kevin dan Abel mau bertanggung jawab untuk mensyukuri dan selalu semangat melayani Tuhan. Gimana adik-adik, bisa kan semuanya? Jangan lupa ya adik-adik, Bu Titi tunggu nih hasil aktivitasnya. Semangat semuanya. Adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Kayaknya Bu Titi dengar, Bu Titi tonton, seru banget deh. Tuhan Yesus hari ini mengajarkan kepada adik-adik juga Bu Titi bagaimana kita bertanggung jawab atas semua berkat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, sama-sama yuk kita belajar untuk mensyukuri, untuk bertanggung jawab untuk setiap berkat dan talenta yang Tuhan berikan. Kailah, kayaknya waktunya sudah mau selesai deh kita ibadah. Ya, tapi nggak apa-apa Kak Ila. Walaupun kita mau berpisah, tapi nggak ngurangin semangat adik-adik untuk nyanyi nih. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah, Bu Titi mau ajak adik-adik nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Seperti biasa kalau Bu Titi bilang stop, ayo tampil beda semua dengan gerakannya. Boleh difoto ya sama mama papanya. Siap adik-adik? Berani tampil beda. Siap gayanya Kayla? Siap.
Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap ya? Berani tampil beda. Stop! Ayo stop semua. Gayanya boleh difoto tuh mama, papa, semua adik-adiknya dengan gayanya yang keren-keren. Kak Ila dulu gayanya gitu ya. Sudah difoto semua mama, papa, kita nyanyi lagi. Ayo adik-adik kita nyanyi lagi. Berani tampil beda. Semangat! Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. siap ya. Aku berani tampil beda. Aduh, Bu Titi gemes nih. Gayanya pasti lucu-lucu banget nih ya. Mama, papa, jangan lupa difoto semuanya. Wah, keren Kak Ila. Adik-adik, walaupun kita harus berpisah sekarang, tapi Bu Titi minta tolong nih sama adik-adik, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, apalagi Kak Ila, pakai face shield, cuci tangannya, dan tetap jaga jarak. Adik-adik, kita jumpa lagi ya di minggu besok di ibadah online Komisi Anak GKJ Gandaria. Kita saat ini berpisah dulu nih. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.